Ya, pemirsa, kasus COVID-19 varian Omicron subvarian BA4 dan BA5 di Indonesia terus meningkat. Lalu seperti apa penanganannya sejauh ini? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom pada malam ini. Ada Dr. Muhammad Syahril selaku Jubir Kemenkes RI dan Dr. Alexander Ginting selaku Satgas COVID-19. Selamat malam, Dr. Syahril, Dr. Alexander. Selamat malam, salam sehat semua. Ya, salam sehat. Ya, saya ke Dr. Syahril terlebih dahulu. Dr. Syahril, ini seperti apa perkembangan subvarian BA4 dan BA5? Ini sudah meningkat di Jakarta kabarnya. Ini faktor penyebabnya apa, Dok? Ya, jadi subvarian baru dari Omicron ini disebut dengan BA4 dan BA5. Mula hanya ditemukan 4 orang, ya. Nah, sekarang sudah menjadi 388. Kemudian 44-nya adalah BA4 dan 344-nya adalah BA5. Nah, inilah kemungkinan besar terjadinya lonjakan atau kenaikan kasus karena subvarian baru. Seperti halnya zaman kita Delta, Omicron yang lalu, menandai kenaikan kasus. Masalahnya hari ini yang kita lihat data masih berfluktuasi, Pak ya. Jadi 4 hari yang lalu sampai menembus 2.000, tapi 3 hari ini menurun lagi, yang sampai cuma 1.445. Dan Jakarta memang yang paling tinggi dengan sekitar 789 kasus, kemudian diikuti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Jadi ada 6 provinsi yang jumlah kasusnya memang meningkat. Sementara provinsi yang lain tuh masih sangat sedikit. Ada yang 0 bahkan. Ada 13 provinsi, ada yang 1 atau 2. Nah, walaupun Jakarta yang saat ini paling tinggi kasusnya, cuman angka kematiannya rendah, Mbak, 1,2. Ya. Kemudian yang dirawat juga di bawah 5% bornya. Jadi ini yang menggembirakan kita, walaupun kita waspada dengan kenaikan kasus, artinya banyak pasien ini yang tanpa gejala atau gejala ringan. Nah, sehingga yang masuk rumah sakit, yang saya katakan tadi hanya di bawah 5% dan angka kematiannya sangat sedikit. Baik, saya ke Dr. Alexander. Ya, dokter, tadi Dr. Syahril mengatakan bahwa saat ini Jakarta itu adalah memiliki kasus paling tinggi untuk subvarian baru ini. Dokter sendiri melihat potensi penyebaran subvarian baru ini seperti apa, Dok? Ya, jadi sebagaimana disampaikan oleh Dr. Syahril, spesialis paru, Jubir Kementerian Kesehatan, kalau kita lihat dari gambaran data, memang ada 5 provinsi di mana angkanya cukup signifikan terjadi lonjakan. Bahkan DKI Jakarta dari dulu selalu tetap menjadi nomor 1 atau runner up. Tapi persoalannya juga adalah kalau kita lihat capaian vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua dengan booster, DKI juga termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Tapi kenapa angka penularan juga tinggi, sementara pencapaian vaksinasi juga tinggi. Nah, ini berarti ada persoalan dalam soal protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itulah sebenarnya yang mencegah penularan. Sementara vaksinasi itu meningkatkan imunitas. Jadi imunitas dan pencegahan penularan ini harus bersamaan. Ini satu hal yang harus kita catat. Kedua, dalam proses penanggulangan COVID-19, dalam menanggulangi transmisi virus, itu ada 2 hal juga yang harus kita lihat. Pertama, bagaimana komitmen kita dalam penanggulangan di sektor hulu. Yang kedua, bagaimana kesiapan di sektor hilir. Nah, ini berbeda dengan Juli 2021 di saat kita PPKM darurat, di mana angka COVID dengan lonjakan kasus yang cukup tinggi, dan kemudian ada 2 virus baru, dan saat itu Delta. Tetapi klinisnya berbeda, Delta itu klinisnya berat. Dan kemudian membawa hampir semua orang harus isolasi mandiri, pergi ke isoter, kemudian harus pergi ke rumah sakit dan memeriksakan diri. Nah, kondisi sekarang tentu berbeda lagi dengan kondisi di bulan 7 2021. Kondisi sekarang klinisnya ringan dan tidak banyak meningkatkan angka kapasitas penginapan di rumah sakit. Baik. Mortalitas juga rendah. Tapi persoalannya penularannya cepat. Sehingga dengan demikian kesimpulannya
penerapan protokol kesehatan ini adalah nomor satu. Dan kemudian kita harus menghimbau masyarakat untuk terus melakukan vaksinasi. Kendati pun vaksinasi bukan syarat perjalanan, dia harus menjadi syarat untuk meningkatkan perlindungan masyarakat. Ya, baik Dr. Alex, Dr. Syahril, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsroom.